Bab 063. Apaan sih? Nggak usah sok akrab. Delima ngerucutkan bibir sedih. Ya ampun kamu kasar banget sih. Padahal kita kan sepupu. Kita juga udah lama nggak ketemu. Aku kangen kamu Delia. Delia berdecak, malas sekali bertemu Delima di sini. Tapi ini kan fakultasnya, kenapa Delima bisa di sini? Ini siapa? Aku baru tahu kamu punya kenalan laki-laki sekeren ini. Delima menatap Samudra dengan malu-malu sambil menyelipkan rambut ke belakang telinga. Kenalin aku Delima, aku sepupunya Delia. Sekarang aku kuliah di jurusan kedokteran, ucapnya sambil menekankan kata kedokteran. Biasanya cowok-cowok yang dia ajak kenalan langsung terkesima saat tahu dia kuliah di jurusan kedokteran. Mereka akan memuji Delima cantik dan pintar. Delia mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras, marah, kesal. Dan tiba-tiba dadanya jadi sesak. Teringat satu persatu ketika semua yang dia miliki direbut oleh Delima. Orang tuanya, kakaknya, sahabatnya, bahkan tunangannya. Lalu sekarang Delima mencoba mendekati Samudra. Delima pasti mencoba merebut Samudra. Saya Samudra, jawab Samudra singkat dan tanpa membalas jabatan tangan Delima. Delima mengerutkan dahi. Lalu menarik tangannya dengan ekspresi bingung. Ah, mungkin Samudra tipe orang yang tidak suka berjabat tangan. Tapi aneh, padahal dulu saat dia bertemu Darel langsung menjabat tangannya sambil tersenyum lebar. Oh ya, kamu mahasiswa fakultas mana? Tapi kalau dilihat dari penampilan kamu yang sudah dewasa sepertinya kamu bukan mahasiswa. Ya, saya memang bukan mahasiswa. Saya kesini ingin menjemput Delia. Samudra melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Lalu menoleh pada Delia. Sayang, ayo pergi, udah telat nih. Keburu mulai filmnya. Samudra menggenggam tangan Delia seketika membuat gadis itu terhenyak. Saat itu, Samudra sadar Delia terlihat gelisah sampai telapak tangannya terasa dingin. Ayo pergi. Sementara Delima masih bengong di tempat mendengar Samudra memanggil Delia, sayang. Delima salah dengar atau laki-laki bernama Samudra ini memanggil Delia dengan panggilan, sayang. Pasti dia salah dengar. Tidak mungkin cowok seganteng ini dan kelihatannya kaya juga dilihat dari mobilnya, pacar Delia. Tunggu, kamu bilang tadi kalian mau nonton. Nonton film apa? Aku boleh ikut. Kebetulan nih kuliahku juga sudah selesai. Aku dan Delia juga sering nonton bareng. Iya kan Delia, kamu mau mengajakku kan? Kita kan sepupu. 9. Delia menahan diri untuk tidak merauk bibir Delima. Dasar tidak tahu malu. Jelas-jelas sudah ditolak, masih saja ngebet. Kegatelan. Delia baru saja membuka mulut ingin menjawab kalimat Delima tapi Samudra lebih dulu berbicara. Saya tidak suka ada orang ketiga di kencan spesial saya dengan kekasih saya. Saya benci orang ketiga. Dan saya benci pengganggu. Delima ternganga mendengar itu. Terkejut karena Samudra seakan mengatainya sebagai pengganggu, tapi dia lebih terkejut lagi Samudra menyebut Delia sebagai kekasih. Kekasih dia bilang. Wah, omong kosong apa ini? Maaf tapi kalimat kamu agak keterlaluan. Masa kamu memanggilku pengganggu sih haha. Padahal aku cuma ingin menemani sepupuku. Delima tersenyum sambil memukul lengan Samudra menanja. Samudra langsung menunjukkan ekspresi ilfil level maksimal. Tapi anehnya si Delima ini masih senyum-senyum aneh. Aduh maaf, refleks. Oh ya, kamu tadi bilang kekasih. Jadi kalian pacaran sekarang. Delima mengalihkan perhatian pada Delia. Serius Delia? Cowok ini pacar kamu? Ya ampun kok bisa sih.
Delima syok, padahal kamu kan baru batal tunangan sama Kak Darel, masa udah pacaran aja sama cowok baru. Jangan gitu ah, nanti kelihatan banget loh jadi cewek yang nggak setia. Gampang banget pindah hati. Terus kelihatan murahan juga. Sana sini mau. Malu tahu sama keluargamu. Delima harus mengungkapkan sebanyak-banyaknya kebusukan Delia supaya Samudra tahu seperti apa Delia. Oh jangan bilang waktu kamu tunangan sama Kak Darel, kamu selingkuh sama cowok ini. Astaga, Delia. Kamu keterlaluan sekali. Delima menatap Samudra dengan wajah sedih. Kamu pasti nggak tahu kan selama ini Delia punya tunangan. Kamu harus tahu ternyata selama ini kamu dijadikan selingkuhan. Please, kamu deserve better. Kamu pantas dapatkan cewek baik-baik. Nggak menutup kemungkinan, suatu hari nanti Delia selingkuh dengan cowok lain yang lebih ganteng dan kaya dari kamu. Delima yakin setelah ini Samudra akan marah dan meninggalkan Delia. Dulu, Delima berhasil menggunakan trik ini untuk menjelek-jelekkan Delia pada Darel, dan Darel langsung percaya. Samudra pasti percaya. 10. Jadi Delia pernah tunangan? Tanya Samudra. Delima tersenyum lebar mendengar pertanyaan itu. Iya. Delia pernah tunangan. Namanya Kak Darel. Aku yakin waktu dia PDKT sama kamu Delia masih jadi tunangan Kak Darel. Oh ya. Ya ampun Delia, Samudra menatap Delia dengan wajah terkejut. Aku nggak ngangka selama kita dekat ternyata kamu masih punya tunangan. Ternyata selama ini kamu membohongiku. Delia, kamu sungguh pepef hahaha. Hahaha. Samudra tiba-tiba tertawa diikuti dengan tawa. Delia. Seketika membuat Delima menatap mereka bergantian dengan ekspresi bingung. Kenapa mereka tiba-tiba tertawa? Apa yang lucu? Sudah benar tadi, sudah benar Samudra marah pada Delia. Kenapa tiba-tiba berubah? Dasar, Delia menonjok lengan Samudra sambil tertawa. Ada gunanya juga Delia sering curhat pada Samudra. Ternyata Delima berniat menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerangnya. Untung saja Samudra sudah tahu sejak awal jadi dia tidak salah paham. Samudra sungguh terhibur. Kenapa kamu ketawa? Aku serius. Kamu dijadikan selingkuhan, kekeh Delima. Sekarang saya tanya, yang dijadikan selingkuhan saya atau kamu? Tanya Samudra. Delima terkejut. Ya kamu. Aku tidak pernah selingkuh atau dijadikan selingkuhan, Delima gugup. Oh ya. Terus siapa yang menyebabkan pertunangan Delia dan Darel batal? Siapa cewek yang jadi pelakor di antara mereka? Siapa yang jadi selingkuhan? Lalu bagaimana dengan foto-foto kamu dan tunangan Delia? Katanya ciuman itu cuma ciuman pembuktian ya. Delima mendelik, melotot lebar sampai kedua bola matanya harus keluar. Dengan susah payah dia menelan. Ludah. Jadi maksud kamu menuduhku pelakor. Pelakor yang menyebabkan pertunangan Delia dan Darel batal. Kamu dengar berita itu dari mana? Pasti dari Delia kan? Dia memfitnahku. Foto itu rekayasa. Foto itu. Srek. Tiba-tiba Samudra mengambil dompet di dalam mobil dan memberikan sebuah kartu pada Delima. Apa ini? Delima menerima kartu itu sambil mengerutkan dahi. Saya sering bertemu orang-orang seperti kamu, orang yang iri, dengki, selalu berusaha merebut milik orang lain, selalu merasa hebat. Dan ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa karena gangguan psikis. Jadi sebelum terlambat silakan berobat. Sebagai calon dokter nggak lucu kan dokter yang seharusnya mengobati. 11. Orang malah punya penyakit mental. Seketika Delima ternganga mendengar itu.
Kalimat penghinaan secara harus terlebih menyakitkan daripada umpatan. Rasanya tertusuk pisau tepat di jantung. Penyakit mental. Jangan sembarangan kamu. Samudra mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Delia. Masuk. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa berobat. Hehe, seru Delia. Lalu mengedipkan sebelah mata pada delima dan masuk ke dalam mobil. Tak menunggu lama Samudra juga ikut masuk ke dalam mobil. Tunggu aku belum selesai bicara. Delia, kamu pasti menghasut Samudra untuk membenciku kan? Padahal ini pertama kalinya aku bertemu dengan Samudra tapi Samudra sudah membenciku. Pasti kamu yang menghasutnya kan? Dasar perempuan licik. Delia. Delima menggedor pintu beberapa kali sebelum akhirnya mobil itu melaju meninggalkan area kampus. Delima memandangi mobil itu dengan sorot mata merah, penuh kemarahan. Jika bukan karena hasutan Delia, Samudra pasti lebih percaya padaku. Sama seperti laki-laki yang lain, Samudra pasti akan lebih memilihku daripada kamu Delia. Licik sekali kamu Delia. Licik. Sial, Delima kesal sekali. Untuk pertama kali ada seseorang yang menolaknya. Untuk pertama kali Delima kalah dalam melakukan cowok daripada Delia. Dan mereka pacaran. Apa yang cowok sel keren itu lihat dari Delia? Delima meremas kartu nama yang diberikan Samudra tadi. Sekarang di dalam mobil, Samudra dan Delia masih saja belum berhenti tertawa. Ekspresi kesal Delima sangat satisfying. Aku jarang banget loh lihat Delima marah. Dia pandai sekali menyembunyikan emosi. Wajahnya selalu terlihat polos seperti bayi yang baru lahir. Dari cerita kamu aku tahu Delima nggak tahu diri, tapi setelah bertemu langsung ternyata lebih nggak tahu diri. Seandainya Samudra tidak mencari tahu tentang Delia atau Delia tidak bercerita status tunangannya, Samudra bisa salah paham tadi. Ditambah penjelasan Delima yang sangat meyakinkan seakan-akan Delia memang seburuk itu. Iya kan? Dengan cara itu dia ngerebut orang-orang terdekatku. Mama, papa, kakak, sahabat-sahabatku dan bahkan tunanganku. Tawa Delia seketika memudar teringat satu persatu orang-orang yang dia sayangi menjauh. Meskipun kini perlahan situasi kembali ke semula. Mereka satu persatu menyadari keburukan Delima dan mulai mendekatinya lagi, tapi luka yang pernah mereka berikan pada Delia belum sembuh sepenuhnya. 12. Bukan berarti Delia tidak memaafkan mereka. Delia memaafkan, sungguh, hanya saja untuk kembali seperti semula, tidak untuk sekarang. Kamu takut aku direbut? Delia melirik sekilas pada Samudra dan berdeham. Iya, jawab Delia pelan sekali. Apa? Aku nggak dengar, sambil fokus menyetir Samudra mencondongkan tubuhnya pada Delia. Aku bilang iya, Delia sedikit menaikkan nada suaranya. Iya apa sih? Aku nggak dengar. Aku bilang aku takut kamu direbut Delima. Puas. Delia mendengkus, melipat tangan di depan dada dan melempar pandangan keluar jendela. Sementara Samudra mengulum. Aku nggak ngangka ternyata di dunia ini ada seseorang yang takut kehilanganku. Ternyata aku berharga di mata seseorang. Delia berdehem lagi, iya, kamu berharga di mataku tapi sebagai investor. Aku nggak rela investorku direbut Delima. Investor ya. Jadi kalau Delima merebutku dan menjadikanku sebagai pacarnya, nggak masalah dong, toh aku tetap jadi investor kamu. Ya nggak boleh juga. Katanya cuma investor. Investor dan teman, aku nggak mau temanku direbut Delima lagi. Teman ya. Ya ampun seseorang yang pernah mengklaimku sebagai miliknya hanya menganggapku sebagai teman ternyata.
Sungguh mengecewakan. Terus kamu mau apa, Sam-Sam? Delia gemas dan mencengkeram kerah Samudra. Samudra tertawa, mau apa ya? Mau nikah aja nggak sih? Gitu lagi deh. Hahaha. Hari ini Samudra mengajak Delia pulang ke rumahnya. Mama dan papanya ingin makan malam bersama dengan Delia. Delia senang mendengarnya. Sudah lama dia tidak bertemu dengan Tante Evalina. Delia bekerja di butik beliau cukup sibuk dan jarang ke kantor. Delia menonjok lengan Samudra. Samudra terkekeh, nggak mau nih jadi istriku. Kak, kalau ngeledek jangan yang ngeselin gitu kenapa sih? 13. Loh siapa yang ngeledek? Kak, semua orang juga tahu aku nggak masuk kriteria kakak, tapi kakak tetap ngajak aku nikah. Kalau bukan ngeledek terus apa namanya? Samudra mengerutkan dahi, siapa yang bilang kamu nggak masuk kriteriaku? Tawa Delia terhenti tertawa saat Samudra menatapnya dengan wajah serius. Delia jadi ikutan memasang wajah serius. Karena tinggi badannya, Delia agak mendongak untuk menatap kedua mata Samudra. Begitupun Samudra sedikit menurunkan pandangannya supaya bisa menatap tepat bola mata Delia. Tiba-tiba saja terlihat sebuah ide di kepala Delia. Ide gila yang membuat jantungnya berdebar berkali lipat lebih kencang. 14. Dan pikiran gila yang terlintas dalam kepala Delia adalah benar-benar menikah dengan Samudra. Tapi dengan tujuan supaya ada seseorang yang melindungi Delia setelah dia menerima warisan dari nenek Maharani sesuai dengan saran kakeknya. Delia butuh seseorang yang punya kekuatan dan reputasi tinggi untuk melindunginya dari paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. Tapi bukankah itu keterlaluan? Sejauh ini saja Delia sudah banyak mendapat pertolongan dari Samudra. Tapi anehnya, kenapa tiba-tiba Delia memikirkan menikah dengan Samudra? Menikah. Menikah. Blues. Delia bisa merasakan pipinya memanas dan memerah sekarang. Apa ini? Samudra mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Delia dengan jari telunjuknya. Lucu banget. Dia tersenyum lebar, mikirin apa sih sampai blushing gini. Enggak kok, Delia memalingkan wajah sambil menutup pipinya. Kak. Kakak jangan suka bercanda gitu dong. Pernikahan itu kan gak bahan bercandaan. Kayaknya sudah puluhan kali aku bilang, aku gak bercanda, Delia. Aku memang ingin menikah denganmu. Evalina yang diam-diam mendengarkan percakapan putranya dengan Delia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, dasar anak itu. Gimana Delia mau percaya dan menganggap serius kalau dia ngajak nikah udah ngajak beli gorengan? Halo, Evalina menyelamatkan putranya dari suasana awkward itu. Mungkin lebih tepatnya Evalina menyelamatkan Samudra supaya tidak ditolak. Delia mungkin punya sedikit perasaan pada putranya. Tapi kalau cara Samudra mengajak menikah begitu, sudah pasti Delia mengira bercanda dan langsung ditolak. Delia dan Samudra menoleh bersamaan. Samudra menghampiri mamanya. Sayang. Evalina merentangkan tangan. Samudra siap-siap memeluk mamanya. Ya seperti biasa setiap Samudra pulang mamanya pasti langsung minta dipeluk. Tapi kali ini. 15. Wus. Evalina melewatinya begitu saja dan memeluk Delia. Aduh, sayangnya mama. Udah lama nggak ketemu. Kangen deh. Delia kaget. Meringis pada Samudra yang terkekeh sambil menggaruk belakang lehernya. Ternyata mamanya ingin memeluk Delia. Gimana kabar kamu? Magang kamu lancar? Kabarku baik tante. Magangku juga lancar. Tante senang mendengarnya. Ayo masuk.
Evalina melingkarkan tangan di lengan Delia dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Samudra mengikuti dari belakang, seperti anak yang tak dianggap. Di ruang tengah, Delia bertemu dengan Anggara, ayah Samudra. "Selamat sore, Om." "Sore," Anggara menyapa dengan ramah. "Delia, nanti makan malam bersama di sini ya. Sekarang masih jam 4:30, gimana kalau kita masak bareng buat makan malam?" tanya Evalina excited.